Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan untuk petugas yang hari ini memimpin doa, silakan dipimpin doanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, alhamdulillah hari ini kelasnya sudah bersih. Dan alhamdulillah kalian sudah duduk berdasarkan kelompok yang kemarin sudah Ibu instruksikan ya. Kalian membentuk kelompok itu sebanyak 5 kelompok yang anggotanya satu kelompoknya adalah 6 orang ya. Baik, Ibu absen dulu ya kehadiran kalian. Abdul Jalil. Oh ya, simpan handphonenya ya. Seperti biasa, handphonenya disimpan ketika Ibu panggil namanya, simpan di dekat proyektor. Selanjutnya ada Malik. Ya, ada Malik, silakan disimpan. Adit Terus Madani. Ya. Azril. Oke. Akbar Bahtiar. Akbar handphonenya tidak bawa handphone. Andre? Ya. Anwar Prasetya? Ya, silakan disimpan handphonenya. Kemudian Arpi Baihan. Banyu Satra. Dama Riani. Dapa Wicaksana. Denny Satria. Egi Zainal. Farhan. Patria. Iman. Jordan. Miftah Fauzian. Muhammad Firgiawan. Muhammad Firgiawan. Tidak ada kabar. Muhammad Fatanuddin. Muhammad Fahri. Muhammad Ramli. Muhammad Rizki. Muhammad Ziad. Muhammad Hikmal. Okay. Muhammad Ihsan. Ya. Muhammad Nur Ramzi. Nur Fazmi. Alhamdulillah sudah sembuh ya. Kemarin pelajaran Ibu tidak masuk karena sakit. Rafka Nugraha. Sakit. Repan. Ratu. Trio. Yopi. Yusuf.
Yusuf, ke bawah handphone ya? Ya. Oke. Ya, baik. Sebelumnya Ibu minta yel-yel dulu biar semangat. Siapa yang maju ke depan? Yel-yel. Oke, Patan silakan maju. Semangat pagi. Oh, selalu berdiri dulu anak-anaknya kan biar semangat ya. Semangat pagi. Pagi. Selamat pagi. 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 Begini. Semangat pagi. Gak apa-apa, ayo. Semangat. Selamat pagi. Pagi. Pak. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. SMK. Bisa. Bisa. Luar biasa. SMK 1. Pasti maju. Baik, silakan duduk kembali. Ya, silakan duduk kembali. Silakan duduk kembali. Ya. Terima kasih untuk Patan ya. Tidak apa-apa, nanti belajar lagi kalian yang lain juga ya. Jadi bukan selamat pagi, tapi apa? Semangat pagi. Walaupun sudah siang tetap semangat pagi. Kalau pagi itu pasti penuh dengan semangat ya. Baik, tadi yang tidak hadir itu 2 orang, yang 1 orangnya sakit dan yang 1 orangnya tanpa keterangan. Ya, yang sakit kita doakan semoga cepat sembuh. Yang tidak hadir tanpa keterangan juga sama sakit ya. Ya mudah-mudahan Allah berikan hidayahnya ya kepada beliau, kepada dia ya gitu. Mudah-mudahan untuk pertemuan yang akan datang itu bisa hadir ya bersama kita. Baiklah, untuk kegiatan pembelajaran hari ini, ya Ibu akan melanjutkan kegiatan pembelajaran yang sudah kita lakukan sebelumnya, yang minggu kemarin, yaitu kita membahas tentang teks, laporan hasil observasi. Kemarin kita sudah belajar tentang struktur ya? Ya, tentang struktur. Nah, Ibu mau nanya lagi nih, apakah kalian masih ingat terkait struktur teks laporan hasil observasi? Ya, strukturnya apa saja? Coba. Yang pertama, pernyataan umum atau klasifikasi. Terus, deskripsi bagian. Kemudian, deskripsi manfaat. Ya, jadi ada 3 ya struktur teks laporan hasil observasi. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua adalah deskripsi bagian, yang ketiga adalah deskripsi manfaat. Oke, baik. Ibu minta kalian tepuk tangan 1 kali, 2 kali. Saya nggak bilang tepuk tangan. Ya, tepuk tangan 1 kali, tepuk tangan 2 kali, 1 kali. Ada 1 orang ya. Jadi saya nggak bilang tepuk tangan. Saya minta berdiri dulu, coba berdiri semuanya ya, biar semangat berdiri. Masih ingat dengan tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali. Gini ya, masih ingat? Oke, baik. Ya, kita mulai ya. Tepuk 1 kali, tepuk 2 kali, tepuk 3 kali, tepuk 4 kali. Nah, tepuk 4 kali, masih ingat begini. Nah, tepuk 4 kali. Tepuk 5 kali. Tepuk 5 kali, 2 kali. Tepuk tangan. Silakan duduk lagi, duduk kembali ya. Baik, hari ini pembelajarannya yaitu menyusun teks laporan hasil observasi. Nah, kira-kira seperti apa ya menyusun itu? Jadi tidak membuat, menyusun. Nah, menyusun itu nanti Ibu menyediakan teks yang Ibu sediakan secara acak, gitu ya. Ibu sediakan secara acak, nanti kalian akan menyusunnya di kertas karton yang sudah Ibu siapkan, gitu ya. Baik, Ibu perlihatkan dulu ya. Untuk medianya, Ibu menggunakan
medianya ini berupa teks gitu ya. Berupa teks yang nanti akan kalian susun di kertas karton gitu ya. Kita susun di kertas karton. Nah, kemudian untuk teknisnya dulu ya Ibu sampaikan. Nanti disusun di kertas karton. Teksnya itu. Nah, kemudian setelah disusun, jadi yang dua orang nih. Teknisnya 2 orang menyusun teksnya sesuai dengan struktur yang benar, ya. Nah, yang 2 itu buat desain, kira-kira mau desainnya apa? Apakah bergantung dari kalian sukanya. Kalian suka bunga gitu ya. Kalau Ibu sukanya bunga bank gitu ya. Suka bunga atau kalian saya mau dari atu ya. Saya senang dengan telur. Mau saya kasih ornamen telur di sini, mau saya kasih ornamen ayam atau bulu ayam gitu ya. Asal jangan bulu ketek gitu ya. Gitu ya. Jadi nanti didesain ini, nanti Ibu sudah siapkan pensil, penggaris dan penghapus. Nanti kalian masing-masing kelompok bisa mengambilnya ya. Nanti buat desain di sini dan Ibu menyiapkan spidol berwarna ya. Ada lem juga untuk menempel. Spidol berwarna ini hanya 1 pak saja. Nah, bagaimana kalian bisa menggunakan ini ya? Ini digunakan ikan sepat, ikan gabus ya. Yang lebih cepat, lebih bagus itu nanti bisa mendapatkan ini. Tapi tetap harus berbagi gitu ya. Jadi jangan sampai kalian memegang ini terus-terusan tanpa memberikan kesempatan kepada kelompok lain untuk menggunakannya. Paham ya? Nah, jadi dikonsep dulu sebelum mengambil, ini saya mau ngasih warna apa ya di sini gitu ya. Nanti ngambil di sini bergantian. Karena hanya 1. Mengapa Ibu menyiapkannya 1? Ya tiada bukan, tiada lain, tujuannya adalah supaya kreativitas kalian itu muncul gitu ya. Nah, kalau misalnya 1 mungkin ya kalian akan santai-santai aja kan gitu ya. Nah, ini lemnya Ibu sediakan juga untuk menempelkan bagian atau bagian-bagian kalimat-kalimat yang harus disusun dalam kertas karton ini. Itu mungkin untuk teknisnya. Ada pertanyaan? Bisa dipahami? Ya, baik. Kalau begitu kita mulai ya. Oh iya, pelaksanaannya ini harus diselesaikan dalam waktu berapa menit gitu ya. Nah, Ibu coba tawarkan dulu, kalau waktunya 20 menit cukup? Kurang. Berapa menit? 30 menit. Sepakat? 30 menit ya? Sepakat? Ya, berarti dalam waktu 30 menit kalian harus menyelesaikan ini, berarti kalian harus menggunakan strategi supaya waktunya bisa cepat selesai. Dan nanti Ibu akan tunjuk beberapa kelompok untuk mempresentasikan hasil ini. Dan ini nanti akan ditempel gambar ini pada dinding-dinding. Kemudian akan kita foto. Seharusnya kalian moving tapi tidak apa-apa. Nanti kita foto, kita tampilkan di depan melalui proyektor ya. Jadi nanti Ibu foto kemudian tampilkan di depan proyektor. Nanti kalian boleh presentasi. Paham? Ya, baik. Kita mulai saja ya. Nah, sesuai dengan kelompoknya, kelompok 1 yang mana? Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Ya, baik. Ibu berikan kesempatan untuk kelompok 1 dulu. Silakan ke depan. Kalau ini nanti ya. Kalau ini nanti. Kelompok 1 silakan perwakilannya maju ke depan untuk mengambil perlengkapan ya. Untuk mengambil perlengkapan. Ya, silakan. Ini kartonnya 1, kemudian silakan ambil penggaris dan pensil serta penghapus. Ya. Kemudian teksnya boleh dibawa, ya. Ya. Ya, sudah, silakan. Selanjutnya kelompok 2. Kelompok 2, silakan perwakilannya. Ya.
Ya, penghapusnya sudah? Penghapusnya. Dan ini teks yang harus disusunnya ya. Ya. Selanjutnya kelompok 3. Kelompok 3. Ini teksnya, ambil itunya, penggaris, penghapus, pensil. Iya. Ya, siap. Kelompok 4. Silakan ambil penggaris, pensil, penghapus. Ya, ini teksnya. Awas jatuh. Oke, baik. Kelompok 5. Kelompok 5. Ya. Ini teksnya. Kemudian udah. Ya. Silakan. Ini untuk menempelkannya. Ini lemnya. Ya. Ya. Harus sudah selesai sekarang pukul 10.00. Harus sudah selesai pukul 10.30. Ya, siap. Selamat bekerja. Yang 2 orang silakan berdiskusi, mau buat desainnya apa supaya gampang. Kemudian perhatikan supaya strategis ya. Sudah ada ide apa mau ini apa mau dibikin? Mau dikasih? Insya Allah ayam, Bu. Oh, ayam. Oke. Jadi nanti dipersiapkan konsepnya mau di sebelah mana posisinya. Kalau ini ayam ya. Kalau ini ada konsep apa? Mau dipakai ini telur. Jeruk. Oh, jeruk. Oh, ini apa? Oh, sesuai dengan judul teksnya jadi jeruk ya. Ada yang bisa menggambar di sini? Oh, waduh, siap. Ya, ini mau dikasih apa ini? Dikasih ornamen apa di sini atau hiasan apa? Sudah ada ide? Belum. Masih mikir. Oh, jangan kelamaan mikirnya ya. Soalnya terbatas dengan waktu, ingat dengan waktu ya. Oh, ada yang bisa gambar komodo? Bisa? Denis aja. Nanti terus dipersiapkan lagi yang mau presentasi siapa nanti ya dari sini yang mau presentasinya, ya. Apa gambar apa?
Oh, oh ini posisinya kenapa posisinya begini? Biar ini bisanya Oh, karena teksnya pendek ya? ya Oh, iya. Mau dikasih desain apa? Oh, bunga. Oh, kamu suka bunga ya? Siapa yang mau gambarnya nanti? Oh, Adam bisa gambar bunga? Insya Allah. Sok, alhamdulillah. Hmm, mau dikasih apa ini? Desain apa? Udah ada ide? Awas. Kalau kalau mau ide nanti disesuaikan dengan penempatan ininya ya. Jangan sampai ini nanti gimana. Oh, ini mau dibikin zigzag gitu. Oh, nggak lurus. Oke. Oh. Ya, perhatikan waktu ya, perhatikan waktu. Bikin apa? Mau bikin apa ininya? Sudah ada. Garis tepi dulu. Ayo, ada yang sudah mulai membuat hiasan-hiasan ya, tambahan-tambahan hiasannya. Oh, ini lurus ya, ini modelnya, strukturnya lurus ya. Berarti nanti mau gambarnya mau di mana? Di bawah. Oke, di sampingnya nggak dikasih gambar? Mau dikasih, ya. Ya. Dibantu temannya, sok dibantu. Susah? Oh, kenapa? Oh, oh lagi lihat ini, lagi gambar jurus. Saya pikir lagi ngapain. Oh, mau lihat ini ya. Hmm.
Ini kelompok berapa? Ya, kelompok 4 sudah mulai memberikan sentuhan-sentuhan gambar ya. Silakan kelompok yang lain. Ya, dengan penambahan gambar gitu ya. Nah, silakan kelompok yang lain. Perhatikan waktu ya. Perhatikan waktunya. Jadi yang lainnya sudah ada konsepnya, sudah ada idenya mau dibikin apa. Awas perhatikan waktunya. Jangan sampai nanti nanggung ya buat gambarnya. Sesuaikan dengan waktu. Jadi hiasannya gini aja. Yang penting nanti selesai gitu ya. Jadi jangan rumit, tapi kalau nggak selesai waktunya jadi nanggung ya. Jadi disesuaikan dengan waktu. Ya. Asal ini aja diarsir gitu aja. Yang penting ada warnanya. Coklat ini enggak. Hijau aja. Hijau. Dua menit lagi silakan yang sudah selesai ditempel. Nanti untuk yang presentasinya satu orang aja ya. Anggota kelompoknya nggak usah ikut. Hah? Ini satu orang teh yang mempresentasikannya ke depan. Nanti ada 3 kelompok yang presentasinya. Tapi satu orang aja lah. Kalau banyak kan itu jelek nanti. Ya. Iya perwakilan satu orang. Gitu. Tapi nggak apa-apa. Nanti nggak apa-apa lah. Sok aja menatural aja nggak apa-apa. Ya. Pastikan. Yakinkan ini tidak akan lepas. Ya. Boleh. Sok. Boleh. Bapak. Ya, waktunya sudah selesai. Waktunya sudah selesai. Jadi kalian harus sudah menghentikan aktivitasnya. Silahkan dipasangkan ya. Hasil karyanya ditempel di depan ya menggunakan solasi ban. Ya, silakan. Waktunya sudah habis ya. Dan untuk anggota yang lainnya silakan kumpulkan kembali alatnya ya. Yang tadi kalian pinjam alatnya silakan dikumpulkan lagi di depan.
Dan persiapkan untuk anggota kelompok yang akan presentasi, silakan perwakilannya tunjuk untuk presentasi ke depan ya. Kelompok 3, Ibu minta kelompok 3 karena yang pertama kali selesai ya. Kelompok 3 silakan nanti mempresentasikan ya. Mempresentasikan, silakan tunjuk temannya untuk perwakilan ke depan. Ya. Sudah selesai, ayo. Ayo dipasangkan, ditempelkan di depan. Ayo, sudah. Sudah, selesainya saja, sudah. Silakan tempel. Silakan tempel di depan. Ya, di sana, ya. Guntingnya. Mana solasi bannya tadi? Solasi bannya mana? Oh. Ambil dulu solasi bannya, mana? Ya. Untuk kelompok 2 sebelah kiri ya. Sebelah kiri ditempelnya. Mana tuh? Ibu ini. Sini, woi, bantuin. Karena diem aja. Bukan di sebelah saya. Ya. Ya. Sudah ditempel semuanya? Ini? Bagian ini? Ya, sudah selesainya aja. Sudah. Ya. Oke, baik. Tepuk tangan untuk kalian semua. Ya. Luar biasa ya. Gimana perasaan kalian kan gitu ya, ketika harus mengerjakan tugas ya dengan waktu yang sudah ditentukan gitu ya. Ternyata cukup deg-degan juga ya. Baik, nah selanjutnya ini semua sudah terpasang ya. Ada 5 kelompok. Kelompok pertama ini ya, makhluk di bumi. Kemudian kelompok kedua yang ini, yang ini kelompok 2, ini tentang komodo ya, teks laporan hasil observasinya. Kelompok 3 ini jeruk. Kemudian kelompok 4 ini kelinci gitu ya. Kelinci. Kemudian kelompok 5 pohon kelapa gitu ya. Nanti kalian bisa melihat sendiri ya bagaimana tampilannya, tapi semuanya hebat gitu ya. Kerjasamanya luar biasa. Nah, sekarang Ibu minta
perwakilan kelompok untuk kelompok kelompok berapa? Kelompok 3 ya, untuk tampil terlebih dahulu karena tadi paling pertama menyelesaikannya untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan ke depan. Ya, silakan ke depan. Ya, satu orang saja. Silakan, ayo. Satu orang saja. Ayo ke depan. Ya. Atau siapa dulu yang berani ke depan? Oke, baik. Siapa dulu? Ratu ya. Ratu silakan. Ratu ke depan dulu. Ya, presentasi. Ya. Nanti yang lainnya Ibu tunggu ya. Setelah Ratu nanti Ibu minta Anwar ya. Anwar siap ya, perwakilan dari kelompok 2. Ya, siap. Dan kelompok 3 nanti siapa? Siapa? Mau Jordan aja? Mau Jordan aja? Ya, siap-siap ya. Silakan sekarang simak dulu presentasi yang disampaikan kelompok 1. Ya, yang diwakili oleh Ratu. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Martin Matanegara, selaku perwakilan dari kelompok 5. Kali ini saya akan mempresentasikan hasil karya kami mengenai bab laporan observasi. Pertama-tama kita mendapatkan sebuah judul yaitu teks pohon kelapa. Di sini bisa kalian lihat ada 3 struktur. Yang pertama, di paragraf pertama ini ada pernyataan umum. Di sini dijelaskan seperti pengertian dan juga beberapa hal yang menyeluruh tentang pohon kelapa. Di selanjutnya ada 2 paragraf. Ini adalah termasuk dari struktur deskripsi per bagian. Kalian bisa baca sendiri. Selanjutnya yang terakhir di paragraf keempat ini menceritakan termasuk struktur dari deskripsi manfaat. Jadi tugas kali ini kita kan menyusun struktur yang sebelumnya teracak. Kali ini kita disusun lagi dan diberi beberapa desain. Walaupun desainnya tidak semenarik, tapi benar. Sudah berusaha. Di sini ada pertanyaan? Tidak? Ada pertanyaan dulu terkait dengan presentasi yang disampaikan oleh kelompok 5. Ada pertanyaan? Tidak? Paham. Bagus ya gambarnya ya, beri tepuk tangan. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelum kita refleksi, ya Ibu akan melakukan tes dulu ya secara lisan terkait pemahaman struktur teks laporan hasil observasi. Yang bisa boleh tunjuk tangannya ya. Boleh angkat tangannya untuk menjawab pertanyaan dari Ibu gitu ya. Baik. Struktur teks laporan observasi yang pertama itu apa? Silakan diangkat tangannya ya, bisa ya? Pernyataan umum. Oke. Ada lagi yang bisa menjawab pertanyaan umum itu berisi apa? Dalam teks itu. Teks laporan hasil observasi, pertanyaan umum itu berisi apa? Tadi siapa namanya? Hikmal ya. Hikmal, terima kasih. Sekarang silakan kalian jelaskan isi dari pernyataan umum itu apa? Ayo, silakan diangkat tangannya. Ya, Ratu? Ya. Pengertian atau definisi ya. 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 Jadi ciri pernyataan, jadi ada cirinya bahwa teks laporan hasil observasi itu merupakan bagian dari pernyataan umum. Itu adalah ada kalimat definisi tadi yang disampaikan oleh Ratu. Ya, baik. Selanjutnya struktur teks laporan observasi yang kedua apa? Ya, silakan Dama. Deskripsi bagian. Ya, deskripsi bagian. Menceritakan tentang apa atau berisi tentang apa, Anwar? Deskripsi bagian itu berisi mendeskripsikan tentang bagian-bagian dari suatu objek yang dituju.
mendeskripsikan bagian-bagian dari suatu objek ya yang diobservasi ya. Selanjutnya, struktur teks yang terakhir itu apa? Ya. Deskripsi manfaat. Deskripsi manfaat. Teksnya berisi oleh apa? Silakan. Yang mau menjawab, deskripsi manfaat berisi apa? Berisi apa? Deskripsi manfaat. Mana Denis? Deskripsi manfaat berisi apa? Deskripsi manfaat berisi ya. Berisi apa? Deskripsi manfaat Patria? Berisi Manfaat ya. manfaat dari objek yang dibahas. Ya. Berisi manfaat objek yang diobservasi. Ya, baik. Alhamdulillah kalian sebenarnya sudah paham semua. Hanya ini yang permasalahan kalian itu kalian selalu kesulitan untuk mengungkapkan jawaban, betul? Sebetulnya kalian paham, tapi ketika mau mengungkapkan jawaban itu ada keraguan. Jadi nanti belajar lagi ya. Tapi terima kasih untuk anak-anak hebat. Ya, kalian semua luar biasa. Tepuk tangan. Ya. Baik, selanjutnya kita akan melakukan refleksi. Ya, Ibu akan melakukan refleksi untuk pembelajaran kali ini. Ya. Bagaimana perasaan kalian, ya, pengalaman kalian setelah kalian melakukan kegiatan pembelajaran, menyusun teks laporan hasil observasi berdasarkan strukturnya. Ibu minta silakan siapa yang memberikan refleksinya, angkat tangan. Ya, silakan Anwar, sebentar ya. Terkait dengan pembelajaran menyusun laporan observasi, saya merasa senang dan seru sekali dalam kegiatan kali ini. Banyak kegiatan-kegiatan yang menarik dan pembelajaran tersebut jadi mudah dipahami. Begitu aja, Bu. Oke, terima kasih untuk Anwar ya. Terima kasih, tepuk tangan untuk Anwar yang telah memberikan refleksinya. Ya. Silakan untuk yang lain. Ratu, silakan. Ratu lagi ya gitu. Ratu apa yang bisa disampaikan refleksinya? Dari kegiatan pembelajaran ini sih cukup senang karena apalagi dengan dibentuknya kelompok kita bisa tahu orang-orang mana aja yang aktif dalam mengerjakan sebuah tugas, terus juga bisa mengetahui seberapa kreativitasnya mereka, siapa aja yang bisa jago gambar dan lain-lain. Terus jadi benar seperti kata Anwar, bisa lebih gampang buat memahami materi karena kita secara langsung dibuat seperti itu. Ya, baik. Terima kasih anak-anak hebat semuanya. Ternyata apa yang kalian peroleh dari kegiatan pembelajaran ini, kalian mendapatkan pengalaman, ya, pengalaman yang sangat berharga, bahwa kalian bisa mengetahui kreativitas yang dimiliki oleh teman-teman semuanya ya. Tadi yang luar biasa ini Fatan, seperti Fatan ini membuat gambar ini logo dari jurusan ya. Ini jurusan ATU ya, karena ini walaupun di sini judulnya ada kelinci gitu ya, tapi karena ini menunjukkan di sini ingin menggambar karena mungkin yang ada ide gagasannya itu tentang logo ini. Dan ini juga ada yang kelompok 3 itu menggambar jeruk sesuai dengan judulnya. Nah ini luar biasa ya kreativitas kalian semua. Ibu apresiasi luar biasa. Ya mungkin hanya terkendala dengan waktu saja. Tapi jujur saja dengan keterbatasan waktu kalian bisa mengerjakan ini semua dengan ide dan gagasan yang luar biasa. Oke, tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini dan kita tutup. Marilah kita tutup dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah rabbil alamin. Ya, sebelum diakhiri ada sebuah pantun dari Ibu, ya.
Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi di rumah Bapak Hengki. Cakep gitu. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kalian bisa bertemu lagi dengan ibu yang mirip Asanti. Buah durian bunga selasi. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bersama saya Yayan Rudiana, CGP Angkatan 9 dari SMKN 1 Kuningan. Saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Esa Kurniasih SPD. Selamat pagi, Bu. Pagi, Pak. Lalu PP saya, pengajar praktik saya, Ibu Heni Herawati SPD. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Dalam kesempatan ini kami akan melakukan pasca observasi berkaitan dengan pembelajaran atau observasi kelas di kelas Bu Esa. Gimana Bu hari ini? Sehat Bu? Alhamdulillah. Insyaallah ya. Lagi puasa, alhamdulillah selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita sampaikan pada saat observasi, bahwa setelah observasi kelas itu ada pasca observasi. Ya. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Ibu. Gimana, udah siap? Siap insya Allah, Pak. Kita mulai saja. Ya, bangga. Yang pertama mungkin dengan feeling dulu, perasaan Ibu setelah observasi sebelum dan sesudah observasi gimana? Ya, perasaan saya alhamdulillah senang Pak, gitu ya, karena saya memang tipikalnya orang yang selalu ingin berbagi pada orang lain, gitu ya. Dan tentu saya juga selalu ingin dikoreksi apa yang sudah saya lakukan, gitu ya. Ingin dikritik bagaimana kekurangan-kekurangan saya supaya bisa saya jadikan untuk nanti perubahan pada kegiatan pembelajaran selanjutnya supaya lebih baik. Jarang loh ada orang yang terbuka seperti itu. Biasanya kan introvert ya. Iya, ya kalau saya memang begitu Pak. Lalu pertanyaan yang kedua Ibu ya. Ya. Mungkin bisa Ibu ceritakan tahapan atau area pengembangan yang mungkin dilakukan pada saat observasi. Pada saat observasi, hal yang saya lakukan tentunya persiapan itu kan kita membuat perencanaan ya, membuat perencanaan pembelajaran, skenario pembelajarannya itu seperti apa, kemudian juga kita mempersiapkan alat ya, perlengkapan atau peralatan pembelajaran, bahan ajar gitu. Nah, dan memang pada setiap kegiatan pembelajaran saya itu selalu menggunakan proyektor, kemudian laptop, bahkan laser pointer Pak gitu ya. Nah, bahkan saya sampai membawa sound gitu Pak ya, terus membawa sound ke kelas gitu. Jadi kalau saya ngajar itu penuh dengan perangkat gitu, penuh dengan media. Nah, selanjutnya saya juga menyiapkan bahan ajar berupa teks yang berbeda untuk setiap kelompoknya Pak. Lalu pertanyaan berikutnya Ibu yang ketiga, apakah pendapat Ibu pengembangan sudah tercapai dengan baik sesuai dengan target capaian yang Ibu tentukan? Ya, untuk pengembangan pembelajaran saya rasa belum Pak, gitu ya. Karena memang dalam kegiatan pembelajaran yang sudah saya lakukan itu, ya siswa masih belum terlihat aktif semua. Jadi hanya beberapa siswa saja yang aktif. Jadi siswa masih ragu-ragu, malu-malu gitu kan untuk melakukan hal itu. Tapi ada yang menariknya dengan metode diskusi kemarin itu ada beberapa karakter siswa yang sebelumnya tidak diketahui itu muncul. Misalnya siswa yang pendiam ternyata dia mampu membuat desain yang bagus gitu ya. Nah ternyata justru siswa yang mampu melakukan public speaking atau komunikasi dia tidak mampu melakukan hal itu. Nah itu ada teman-teman itu dalam kegiatan pembelajarannya Pak. Pertanyaan berikutnya Ibu, menurut Ibu apa saja hambatan yang terjadi dalam kegiatan pembelajaran di kelas? Ya, hambatannya yaitu dengan perbedaan karakter Pak, perbedaan karakter siswa gitu ya, kemudian gaya belajar juga. Jadi karakter siswa memang ada siswa yang pemberani gitu kan, ada siswa yang introvert yang menutup diri gitu, dia sulit sekali Pak. Bahkan ada itu ya di kelas itu siswa bahkan ya seperti duduk aja dia itu seperti takut gitu posisi duduk ya. Nah mungkin hal-hal itu karena perbedaan karakter dan gaya belajar juga, dan juga sepertinya untuk anak SMK itu mereka itu saya kan belajar ini ya Pak
bahasa mereka itu dipengaruhi oleh bahasa ibu, yaitu Hmm. bahasa Sunda gitu ya Pak ya. Jadi, nah kesulitannya itu ketika anak diminta untuk mengungkapkan ide dan gagasannya itu selalu benturannya itu bercampur dengan bahasa ibunya atau bahasa daerah gitu Pak. Ya, selain tadi dari karakter yang berbeda-beda, ada yang anak yang berani, ada yang anak yang memang malu-malu gitu. Nah, seperti itu Pak yang menjadi Mungkin hambatan. dibutuhkan pembelajaran yang berdiferensiasi Iya, istilahnya. betul. Kita lanjutkan ya, Bu, ya. Kira-kira menurut Ibu mengapa hal itu terjadi? Jadi di hal itu siswa itu kurang aktif atau dalam kegiatan pembelajaran. Kira-kira menurut Ibu apa nih penyebabnya? Iya, memang penyebabnya karena kalau saya itu seperti tadi yang dikatakan mata pelajaran yang diberikan itu adalah bahasa. Nah, penyebabnya itu karena kalau kita mau berbahasa dengan baik, mau bisa berkomunikasi dengan baik, mereka itu harus banyak kosakata. Kosakata yang dimiliki itu harus banyak. Nah, penyebabnya itu karena memang rasa malas, mereka itu malas untuk membaca gitu ya. Kemudian juga penyebabnya juga yang tidak kalah penting, yang sangat besar sekali, yang saya sangat masif kalau menurut saya itu adalah dengan adanya smartphone atau Android atau gadget Pak. Itu Ya, yang membuat konsentrasi mereka istilahnya tidak fokus pada tidak fokus. pembelajaran. Dan beberapa kali saya lakukan untuk pengumpulan handphone, ya itu cukup efektif gitu ya. Tapi memang mereka masih tetap pikirannya itu pada gadget itu. Karena setelah selesai pembelian, Bu, gadgetnya handphonenya boleh dibawa nggak? Nah, seperti itu. Jadi memang fokus mereka itu ke situ, Pak. Nah, itu yang menjadi hambatan untuk kami, untuk saya khususnya dalam kegiatan pembelajaran itu handphone, Pak. Makanya memang kita harus pintar-pintar untuk mengondisikan supaya siswa itu tidak menggunakan perangkat Android, walaupun pada pembelajaran atau pada kegiatan tertentu saya gunakan Android itu untuk pengerjaan soal atau evaluasi berupa kuisis atau Google Form gitu. Tapi memang itu juga perlu pengawasan karena kadang-kadang anak mencuri-curi juga gitu Pak. Ya. Iya. Ibu terima kasih atas jabarannya yang cukup jelas. Ya. Eh, Kami tunggu ya, kabar baik dari Ibu, progres kedepannya. Ya. Ya. Apakah Ibu mengoptimalkan pembelajaran siswa terlebih dahulu, ya melakukan istilahnya mengganti strategi pembelajaran. Ya. Setelah kita melihat beberapa kendala, beberapa trouble, nah disitulah muncul ide kreatif untuk menerapkan mungkin metodenya atau melakukan ya tes Diagnostik. diagnostik dulu Ya, gitu ya, diagnostik. atau hal apa yang Ya. mungkin dilakukan. Jadi Ya. kalau waktu mungkin tidak bisa ditetapkan ya, Bu ya. Ya. Dari, mungkin nanti saya tunggu kabar baik dari Pak Ibu. Makasih Ibu atas ininya dari diskusinya. Sama-sama Pak. Selanjutnya saya mohon pada Ibu Heni sebagai pengajar praktek saya ya, untuk memberikan feedback atau umpan balik atas kegiatan pasca observasi ini. Baik, terima kasih kepada Pak Yayan dan Ibu Esa yang tadi telah melaksanakan tahapan pasca percakapan. Tadi saya sudah menyimak, ada tahapan menanyakan apa yang sudah dilakukan saat mengajar tadi oleh Pak Yayan. Kemudian yang menjadi indikator ketercapaian pengembangannya juga tadi sudah ditanyakan. Dan selanjutnya tadi ada penyampaian dari Ibu Esa tentang catatan yang berbasis datanya. Sampaikan tadi dengan baik. Kemudian fokus pada area yang ingin dikembangkannya juga tadi sudah tersampaikan dengan sangat baik. Kemudian tadi Pak Yan juga menanyakan mengenai apalagi yang ingin dikembangkan kepada Ibu Esa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, proses coaching yang tadi telah dilaksanakan oleh Pak Yayan dan juga Ibu Esa sudah memenuhi 8 kriteria dalam prinsip coaching. Adapun kriteria yang pertama yaitu tujuan itu ditetapkan oleh Ibu Esa sebagai rekan sejawat. Kemudian ketika pelaksanaan coaching ini, Pak Yayan tidak menggurui dan juga tidak memberikan nasihat kepada Ibu Esa sebagai rekan sejawat. Selanjutnya, percakapannya itu 2 arah. Tadi sudah terlihat dengan baik dan rekan sejawat yang lebih banyak berbicara. Selanjutnya ada proses mendengarkan, mengulang, dan juga proses bertanya. Dan pertanyaan yang digunakan oleh Pak Yayan itu
adalah pertanyaannya yang menggali. Sehingga Ibu Esa tadi dengan gamblang, dengan jelasnya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Pak Yayan. Kemudian Bapak dan Ibu berdasarkan hasil percakapan yang tadi dilaksanakan itu ada tindak lanjut yang konkret. Dan tindak lanjut konkretnya itu berasal dari Ibu Esa sebagai rekan sejawat dari Pak Yayan. Kemudian percakapan ini terakhir tadi ditutup dengan kesimpulan. Jadi Bapak dan Ibu yang saya hormati, pelaksanaan coaching hari ini telah memenuhi 3 prinsip coaching yang utama. Pertama, kemitraan. Yang kedua, proses kreatif. Dan yang ketiga, memaksimalkan potensi. Terima kasih kepada Pak Yayan dan juga Ibu Esa yang telah melaksanakan proses coaching hari ini yang sangat luar biasa. Tetaplah selalu berbagi praktik baik, Ibu Esa dan Pak Yayan, dan semoga selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Insya Allah. Baik, terima kasih Ibu Pepe atas feedbacknya. Insya Allah bermanfaat bagi kami untuk terus belajar, mengoptimalkan observasi akademik dalam upaya memberikan layanan terbaik bagi murid. Kita akan terus berinovasi, meningkatkan kreativitas, menemukan strategi, solusi, menghantarkan dan menuntun murid kita kepada apa yang mereka inginkan di masa yang akan datang. Sehingga murid kita menjadi manusia yang bermanfaat bagi dirinya sendiri, lingkungannya, bangsa negara, dan umat manusia pada umumnya. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.